Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla Fathia Fauziah dengan NIM 120201118 dari kelas PI 4D akan menjawab pertanyaan UAS yang telah diberikan melalui video ini. Urgensi penggunaan metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar yang saya ketahui adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dengan siswa, di mana seorang guru menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Nah, adapun kelebihan metode ceramah, walaupun metode ceramah ini dianggap metode klasik, tapi kenyataannya masih banyak sekali yang menggunakan metode ini. Karena metode ceramah ini mempunyai beberapa kelebihan, yakni diantaranya yang pertama, ceramah merupakan metode murah dan sekaligus mudah dilakukan. Murah dalam artian bahwa proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Hal ini tentu berbeda dengan metode lain, seperti proyek atau latihan. Dikatakan mudah karena ceramah hanya mengandalkan suara guru. Dengan demikian, tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Dengan menggunakan metode ceramah, guru dapat dengan mudah menguasai kelas, mengorganisasikan tempat duduk dan kelas. Dengan demikian akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan pesan-pesan kepada peserta didik. Yang kedua, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Maksudnya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian yang ketiga, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Metode ceramah dapat digunakan bagi jumlah siswa atau peserta didik yang sangat banyak atau dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan yang rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. Dengan demikian, metode ceramah akan sangat mudah bagi guru dalam melaksanakannya, karena metode ini tidak memerlukan persiapan yang cukup rumit. Adapun kelemahan metode ceramah ini, walaupun tadi di atas saya telah menjelaskan kelebihan metode ceramah, tetapi bukan berarti metode ini tidak memiliki kelemahan. Nah, di antaranya beberapa kelemahan metode ceramah yaitu yang pertama, materi yang dikuasai siswa sangat terbatas pada materi yang dikuasai guru saja. Kelemahan ini yang paling dominan sebab materi yang diberikan guru adalah materi yang dikuasainya, sehingga materi pelajaran yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang disampaikan oleh guru itu. Kemudian selanjutnya, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbaisme. Nah, metode ceramah jika dilakukan oleh guru yang kurang memiliki kemampuan retorika yang baik, maka menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada siswa.
sehingga materi yang disampaikan akan terasa menjenuhkan dan membosankan. Metode ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskannya atau belum. Metode ceramah akan membawa pada nuansa pembelajaran yang lebih pasif, karena peserta didik hanya berperan sebagai pendengar dan penonton akting yang dilakukan oleh gurunya di dalam kelas. Urgensi penggunaan metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, bahwa penggunaan metode sangat penting dalam menentukan keberhasilan sesuatu proses pembelajaran, menjadikan baik metode itu menjadi efektif pula tujuan. Mengapa metode sangat penting dalam proses pembelajaran? Karena ketika guru ingin mengetahui keberhasilan suatu proses pembelajaran, maka guru harus melihat metode yang digunakannya, yang pada dasarnya tujuan utama metode pembelajaran adalah untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa secara individu sehingga mampu menyelesaikan masalahnya. Pembelajaran pakem memang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Suasana pembelajaran juga dikondisikan dengan sedemikian rupa sehingga tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya keributan di kelas, guru perlu menegakkan kesepakatan kelas atau perjanjian kepada siswa agar siswa tahu batasan-batasan dan tetap menjaga kesopanan terhadap guru. Kemudian, tidak dibenarkan bahwa pakem itu identik dengan kerja kelompok. Pembelajaran yang berkualitas haruslah memberikan pengalaman belajar yang menarik sekaligus beragam kepada siswa. Pembelajaran kelompok atau lebih tepatnya pembelajaran kooperatif memang merupakan salah satu pengalaman belajar yang penting bagi siswa. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa berlatih untuk bekerja sama dan sharing untuk memecahkan permasalahan bersama. Namun, berkembang menjadi pribadi yang utuh, siswa juga perlu berlatih untuk bekerja secara mandiri dan bekerja secara kelompok yang besar. Oleh karenanya, seorang guru pakem hendaknya dapat mengelola proses pembelajaran yang bervariasi dan melibatkan siswa dalam kelompok besar atau pleno, kelompok kecil atau kooperatif, dan bekerja sama secara individual, yaitu mandiri. Sangat jauh sekali. Kenapa? Karena perkembangan teknologi sekarang dapat mempermudah pembelajaran. Contohnya pembelajaran jarak jauh, PJJ atau online. Yang selalu dilakukan saat pandemi ini, guru bisa menggunakan media Zoom, Google Meet, Google Classroom, psikologi, kuisis, dan lain sebagainya yang dapat digunakan secara mudah. Kemungkinan masalah yang dihadapi oleh para guru terkait penerapan dan penggunaan teknologi, yaitu guru merasa bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu masih terlalu cepat dan masih merasa nyaman menggunakan media buku, sehingga seorang guru merasa tidak termotivasi untuk menggunakan teknologi yang berkembang saat ini, serta guru malas menerapkan hal baru yang rumit dan tidak bersemangat untuk mengikuti arus teknologi yang begitu cepat. Judul makalah yang saya buat yaitu mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar mengajar
berjalan dengan baik, dalam artian tujuan pengajaran dan pembelajaran tercapai. Tidak ada satu metode pun yang dianggap paling baik di antara metode-metode yang lain, karena setiap metode mempunyai karakteristik masing-masing, kelebihan maupun kekurangannya masing-masing ya. Lalu adapun faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan metode pembelajaran, yaitu yang pertama tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yaitu sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Kedua, ada materi pembelajaran. Dalam menerapkan metode mengajar, guru hendaknya memperlihatkan bahan pengajaran baik isi, sifat maupun cakupannya. Ketiga, ada peserta didik. Adalah seseorang yang berpotensi yang ingin mengajarkan pendidikan di sekolah, dan guru yang berkewajiban untuk mendidiknya di ruang kelas. Kemudian ada situasi. Nah, situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Kemudian ada fasilitas. Nah, fasilitas ini dalam lembaga pendidikan diharuskan memiliki berbagai sarana atau fasilitas yang berfungsi menunjang proses pembelajaran di sekolah. Adapun fasilitas fisik yang meliputi ruang dan perlengkapan belajar di kelas, alat peraga, buku pelajaran, perpustakaan, alat praktikum, dan laboratorium. Adapun fasilitas non-fisik yaitu meliputi biaya atau berbagai peraturan serta kebijakan manajemen sekolah. Kemudian ada guru. Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang guru misalnya kurang berbicara, tetapi guru yang lain suka berbicara. Nah, jenis metode pembelajaran yang pertama adalah ada strategi perorganisasian pembelajaran agar lebih efektif dan berdampak pada peserta didik. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Metode yang merupakan jenis metode yang fokus pada penyusunan strategi penyampaian pembelajaran yang biasanya menggunakan metode pembelajaran alat. Kemudian ada strategi pengelolaan pembelajaran, merupakan jenis metode yang secara khusus menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran lainnya. Nah, kemudian ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode pembelajaran example non-example. Metode ini meminta siswa untuk secara berkelompok menganalisis gambar lalu mendiskusikan hasilnya. Yang kedua ada metode pembelajaran picture and picture. Metode ini mengajak siswa untuk mengurut gambar berseri yang disusun secara acak oleh guru sambil memaparkan alasan pengurutannya. Kemudian yang ketiga ada metode numbered head together. Intinya metode ini membagi tugas yang diberi nomor untuk dipelajari oleh siswa yang mendapatkan nomor tersebut dalam kelompok yang berbeda. Kemudian masing-masing siswa memegang nomor yang akan berbagi dengan kelompok masing-masing dan kelompok lainnya. Kemudian yang keempat, metode kooperatif script. Metode kooperatif mengajak siswa atau peserta didik bekerja dengan berpasangan atau bergantian untuk menjadi pembicara dan pendengar. Kelima ada metode kepala bernomor terstruktur. Yang keenam ada metode student team achievement division. Selanjutnya yang ketujuh metode pembelajaran jigsaw. Yang kedelapan metode based introduction. Yang kesembilan ini metode pembelajaran artikulasi. Yang ke-10 mind mapping. Kemudian ada macam-macam metode. Yang pertama ada metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode latihan, metode eksperimen, metode resitasi, metode inquiry, dan metode pemecahan masalah.